Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Terima kasih, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 23 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1442 Hijrah. Di agenda pagi kita, embun pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal soleh. Sebuah titian kehidupan yang tentu saja akan senantiasa menghadirkan kemuliaan, keberkahan, bahkan ampunan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Hari ini hari Jumat 13 Zulhijjah, masih dalam rangkaian hari-hari tasyrik, hari-hari penyembelihan, hari-hari makan dan minum, dan hari-hari di mana takbir, tahmid dan tahlil terus dikumandangkan hingga jelang senja hari nanti. Proses ibadah haji saudara-saudara kita dari para tamu undangan Allah yang saat ini berada di Makkahul Mukarramah hampir usai, dan hari ini tentu saja adalah hari terakhir yang tentu akan menandai berakhirnya pelaksanaan ibadah haji. Ada hal penting yang tentu saja bisa kita jadikan sebagai bahan pelajaran, bahkan sebagai bahan peringatan dalam menjalani hidup dan kehidupan kita. Bagaimana proses ibadah haji sesungguhnya mengajarkan kepada kita tentang hidup yang harus berada di dalam garis ketaatan, garis ketundukan dan kepatuhan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersedia untuk senantiasa menjalankan apapun yang menjadi ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan landasan keridhaan. Di kesempatan pagi hari ini insyaallah tema kita ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridha atas ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan rasa tema ini tentu saja terinspirasi dari rangkaian ibadah haji yang dijalankan oleh para tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sesungguhnya juga merupakan bagian tak terpisahkan dari napak tilas hidup manusia agung sepanjang zaman, dari apa yang pada gilirannya senantiasa menghadirkan seluruh sendi hidup dan kehidupannya ada pada garis ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Allah Ibrahim yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, kesayangan Allah, telah menampilkan dirinya sebagai sosok pribadi yang sangat luar biasa di dalam kehidupan keluarga, sebagai ayah teladan yang melahirkan pondasi keluarga yang kokoh, dari keluarga rumah tangga yang landasan pijakannya kembali kepada tauhid, yang kemudian diikuti oleh pasangannya Siti Hajar, Siti Sarah, demikian juga generasi keturunannya Ismail alaihissalam, dari generasi yang tentu pada gilirannya akan senantiasa mewarnai kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan. Ridha atas ketetapan Allah sesungguhnya merupakan bagian dari penguatan untuk bisa memposisikan hidup dan kehidupan ini senantiasa nyaman, senantiasa tentram. Kalau orang Priangan mengatakan mual galidir, ya kan? Karena mereka yang senantiasa ridho atas ketetapan Allah, maka dia siap menjalankan apapun yang perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun secara logika apa yang menjadi ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dipandang berat, ya. Tapi kemudian yakin bahwa
perintah itu sesungguhnya akan memunculkan satu bagian dari kemuliaan di sepanjang hidup dan kehidupan. Dan ini terbukti kan di dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dari satu ujian ke ujian datang silih berganti, namun tidak menyurutkan langkah Ibrahim untuk senantiasa memposisikan dirinya sebagai pribadi yang tangguh, yang kata kuncinya senantiasa disandarkan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, memenuhi panggilan Allah dalam memaknai kembali setiap perintah itu penuh dengan kemuliaan. Meyakini bahwa tidak ada satupun perintah yang akan membawanya pada kehinaan, kerugian dan kebinasaan. Inilah yang sesungguhnya juga jadi fondasi hidup. Kenapa kemudian di dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, puncak ujian ketika beliau harus menyembelih anaknya Ismail dilaksanakan. Karena diyakini bahwa tidak ada perintah Allah yang akan menyengsarakannya. Tidak ada satupun perintah Allah yang akan menjadikannya berada di dalam kerugian. Tapi yakin bahwa perintah Allah itu pada akhirnya akan dipenuhi dengan hikmah, dipenuhi dengan berbagai hal yang mengantarkannya pada derajat yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabiullah Ibrahim menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala dibarengi dengan kebijakan dirinya sebagai pribadi yang santun, pribadi yang memang senantiasa menjadi figur di dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan masyarakat, bahkan berabad-abad lamanya. Kehidupan Ibrahim ini tentu akan senantiasa menjadi tolak ukur di dalam membangun kehidupan yang penuh dengan ketenangan dan ketentraman. Ada dialog yang sangat indah antara Ibrahim dengan Ismail alaihissalam sebelum prosesi menunaikan perintah Allah yang sangat berat ketika Ibrahim harus memilih anaknya. Dan tadi pondasi keyakinannya kembali kepada tauhid. Di balik ini semua tentu ada pelajaran. Di ayat ke-102 di surah As-Saffat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fangdur mada tara." Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Dengan kasih, inilah sebuah dialog dari napak tilas hidup yang legendaris sepanjang zaman. Dialog antara ayah dan anak, dialog antara pemimpin dan rakyat yang dipimpin, yang berupaya untuk menuntaskan bentuk permasalahan di dalam kehidupan yang kemudian harus tertuntaskan dengan menghadirkan keberkahan di sepanjang hidup dan kehidupan, menghadirkan kemuliaan dari apa yang menjadi cita-cita di dalam kehidupan. Tatkala Ibrahim melihat anaknya hidup di dalam kondisi yang sudah balik, ya, sudah remaja belia, yang kemudian bisa diajak berdialog, ya. Dan Ibrahim memang menjadi pribadi yang hanif, pribadi yang santun, pribadi yang lembut, dari pribadi yang taat, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala datang mimpi di dalam dirinya terkait dengan perintah untuk menyembelih anaknya, sekalipun itu berat, maka disampaikan itu kepada anaknya. Namun satu hal yang tentu jadi pelajaran buat kita, ada diskusi, ada dialog, ada komunikasi yang sangat luar biasa interaktif antara ayah dan anak tatkala menyelesaikan satu persoalan. Ketika Ibrahim bermimpi bahwa di dalam mimpinya harus menyembelih anaknya Ismail, maka disampaikan itu kepada anaknya dengan kalimat yang sangat mulia. Ya bunayya
inni ara fil manam anni azbahuka fanzur mada tara. Wahai anakku, sungguhnya ayah bermimpi bahwa ayah menyembelihmu. Fanzur mada tara, maka tolong fikirkan bagaimana pendapatmu, bagaimana pandanganmu. Inilah ayah yang hebat, ayah yang senantiasa mengajak anaknya, anggota keluarganya untuk terlibat di dalam menyelesaikan masalah, sehingga betul-betul ada kekompakan di dalam keluarga untuk membangun visi dan misi kebersamaan. Dari komunikasi yang dialogis antara seorang ayah dan anak, bahkan kemudian kalau kita kembangkan di dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kehidupan membangun sebuah peradaban, inilah dialog yang sangat luar biasa hebat dari figur pemimpin dan rakyat yang dipimpin. Fangdur ma'adha tara, maka fikirkanlah bagaimana pendapatmu, bagaimana pandangan. Jadi Ismail senantiasa diminta, diarahkan untuk menjadi pribadi yang dewasa, menjadi pribadi yang tentu bisa mengelola hidup dan kehidupannya, sehingga tatkala ia berhadapan dengan permasalahan, ia pun tentu bisa ikut menjawab, ikut menuntaskan permasalahan yang dihadapi. Ada nilai kepercayaan yang diberikan oleh sang ayah Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Ismail, sehingga Ibrahim tidak pernah curiga kepada anak. Kenapa? Karena sejak awal Ibrahim adalah pribadi yang senantiasa menampilkan dirinya sebagai sosok yang berakhlakul karimah, yang senantiasa menguatkan landasan hidup dan kehidupannya dengan tauhid. Ibrahim tidak pernah curiga kepada anak, karena memang dari hasil didikan tauhid itulah Ibrahim akan senantiasa menyadari dan memahami bahwa Ismail nanti akan tampil menjadi sosok pribadi yang mulia. Dan betul sekali apa yang kemudian terjadi di dalam kehidupan Ibrahim alaihissalam. Buah didikan tauhid ini tidak akan meleset dari apa yang selama ini dibangun di dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tatkala Ismail alaihissalam diminta pandangan oleh ayahnya terkait dengan tabir mimpi yang ada di dalam mimpi Ibrahim alaihissalam sebagai ayahnya, bahwa ia harus menyembelih anaknya, maka jawaban dari anak yang soleh, buah didikan dari nilai tauhid ayahanda itu, menjawab dengan lantang, menjawab dengan tegas, sebagai bentuk jawaban yang memberikan gambaran akan kemuliaan dari pribadi anak yang soleh, anak yang sabar, sebagaimana diungkapkan tadi di ayat sebelumnya, ya, di ayat ke-101, fabasyarnahu bighulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepadanya dengan kelahiran seorang anak yang sangat sabar, yakni Ismail. Dan buktinya adalah jawaban dari apa yang kemudian disampaikan Ismail alaihissalam kepada ayahandanya. Qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai bapakku, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, niscaya engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Terima kasih. Inilah bagian dari ketundukan, bagian dari ketaatan, siap menjalankan apa yang menjadi perintah Allah SWT, berketetapan hati menerima apapun yang diperintahkan Allah SWT. Inilah garis keridhaan. Tatkala seseorang sudah memiliki bingkai ridho di dalam dirinya, maka dia tidak akan pernah gelisah hati. Moal cangcaya, moal galidir, mayunan sagarupi permasalahan dina kaitan hirup sareng kahirupan. Karena memang ini yang dibangun ya di dalam kehidupan manusia yang bertauhid. Mereka yang jiwa tauhidnya kokoh kuat, tentu dia akan yakin ketika hadirnya Allah dan dihadirkan Allah di dalam kehidupannya, dia tidak akan gelisah hati, dia tidak akan berduka cita. Ini yang memang diisyaratkan di dalam ayat yang lain. Janji Allah kepada mereka yang senantiasa teguh memegang prinsip, di mana ketika mereka menjalani kehidupan senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap langkah hidup dan kehidupannya. Nah, kita bisa baca itu kan di dalam surah Al-Ahqaf, ya, di surah yang ke-46 pada ayat ke-13. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Rabbunallah, maka ia tidak akan dibuat gelisah hati, ia tidak akan dibuat duka cita, karena memang selalu yakin kembali kepada Allah atas segala perkara yang nanti akan menjadi ketetapannya.
Dan di balik ketetapan Allah itulah yang tentu akan menghadirkan nilai-nilai kemuliaan dan keberkahan. Dan apa yang kemudian dikisahkan di dalam Al-Quran pada akhirnya tentu bisa kita baca, bahkan menjadi contoh, menjadi nafaktilas hidup yang sejatinya diikuti oleh mereka-mereka yang juga menginginkan dirinya menjadi bagian dari pribadi yang bertauhid dan pribadi yang mulia sebagaimana dibangun di dalam kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Berjuta-juta umat manusia yang pernah datang ke Makkatul Mukarramah, yang kemudian mereka melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Sejatinya mereka tengah memposisikan diri untuk bisa meneladani, bahkan menyelami kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bagaimana hidup di dalam ketaatan, bagaimana hidup di dalam ketundukan dan kepatuhan menjalankan aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika di miqat, ketika mengawali start awal untuk ibadah, terlontarlah kalimat yang sangat mulia dari lisan mereka yang siap hidup di dalam ketaatan, siap melaksanakan panggilan Allah dalam menjalankan aturan-aturannya. Labbaik Allahumma hajjan atau labbaik Allahumma umratan. Aku datang memenuhi panggilanmu untuk berhaji, aku datang memenuhi panggilanmu untuk berumrah. Dilanjut kemudian dengan kalimat talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Labbaik la syarika laka labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu, tidak ada sekutu bagimu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan ni'mata dan segala kenikmatan, wal mulk dan segala kekuasaan adalah milikmu. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Inilah bagian dari sebuah ikrar, bagian dari sebuah komitmen, bagian dari sebuah keyakinan hidup untuk senantiasa taat dan patuh menjalankan aturan-aturan Allah. Siap dipanggil melaksanakan aturan Allah. Tidak ada perkara yang layak diperserikatkan dengan Allah atas satu perkara apapun di muka bumi ini dan di penjuru langit. Karena tidak ada sesuatu perkara pun yang bisa menandingi kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu semua diungkapkan dengan kalimat yang sangat tegas. La syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Mereka yang sudah menyatakan kalimat talbiyah dengan lafaz labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, adalah mereka yang siap menanggalkan bahkan meninggalkan segala bentuk kemusyrikan, segala bentuk pemberhalaan kepada apa yang tidak selayaknya mereka agung-agungkan atas harta, atas pangkat, jabatan, dan popularitas yang selama ini kadangkala menjadikan manusia seringkali terjebak di dalam kehidupan, seringkali terbuai bahkan kemudian mengorbankan keimanannya hanya untuk hartanya, hanya untuk pangkat dan jabatan setelah kedudukannya. Maka ketika seorang hamba sudah terikat dengan kalimat la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu, maka mereka senantiasa menajamkan kembali pondasi keimanan di dalam jiwanya untuk selalu yakin kepada Allah bahwa tidak ada satupun perkara yang layak diperserikatkan di hadapan Allah. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha perkasa, zat yang maha penentu segala perkara dalam kehidupan. Maka sungguh sangat hina, sangat rugi dan sangat tercela, bahkan binasa bagi mereka yang kemudian terjebak di dalam kemusyrikan, bagi mereka yang terjebak dengan nafsu syaitan, bagi mereka yang kemudian bisa digoda oleh syaitan. Karena ungkapan la syarika lak betul-betul merupakan penajaman jiwa tauhid. La ma'buda illallah, tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. La maqsuda illallah, tidak ada yang menjadi maksud dan tujuan melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap perkara kembali kepada Allah. Maka inilah yang juga menjadi bagian dari penguatan di dalam kehidupan. Betapa hidup dan kehidupan ini akan dikembalikan kepada Allah
atas segala perkara yang memang menjadi kelayakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innal hamda, sesungguhnya segala puja dan puji, wan ni'mata, dan segala kenikmatan, wal mulk, dan segala kekuasaan adalah milikmu. Sanjung dan puja hanyalah milik Allah, sehingga tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang layak untuk gila sanjung dan puji, gila hormat, yang kemudian memposisikan dirinya jumawa, yang kemudian menjadikan dirinya sombong, arogan, bahkan kemudian muncul dalam sikap dan perbuatan yang menggambarkan ketidaknyamanan hidupnya di dalam menjalani hidup. Kenapa? Karena memang dia sudah jauh dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Mereka yang menyatakan kalimat innal hamda, sesungguhnya segala puji, dan dikembalikan itu kepada Allah, adalah mereka yang kemudian tentu akan mendapatkan kemuliaan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pengakuan atas kenikmatan, semua adalah milik Allah. Wan ni'mata, dan segala kenikmatan. Nikmat-nikmat yang kita rasakan hari ini, nikmat lahir, terlebih tentu nikmat iman, nikmat Islam, adalah bagian tak terpisahkan dari karunia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, yang mengantarkan diri kita selaku hambanya untuk senantiasa tenang, untuk senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang nanti akan melimpah curahkan kenikmatan itu dengan kenikmatan yang besar, dari kenikmatan hidup yang mengantarkannya kepada kebahagiaan dalam makna yang sesungguhnya. Nikmat sehat kita yang harus kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, mengabdi kepada Allah, menjadi investasi amal soleh dalam kehidupan. Terlebih tentu saja nikmat iman dan Islam, yang merupakan nikmat karunia terbesar di dalam kehidupan. Dan halnya juga terkait dengan kekuasaan. Wal mulk, dan segala kuasaan adalah milikmu. Tidak ada seorang pun yang layak berkuasa, melainkan kekuasaan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada manusia yang arogan, kalau ada manusia yang sombong dengan perbuatannya, yang kemudian mengaku dirinya penguasa yang sangat dikjaya, yang kemudian menanggalkan keyakinan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah penguasa yang sesungguhnya, maka tentu dia sesungguhnya sudah terjebak pada kehinaan dan kebinasaan. Karena tidak ada zat yang maha kuasa di atas segala perkara, melainkan hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ridha, inilah sikap jiwa yang senantiasa siap menerima segala ketentuan insya Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Ibrahim dan Ismail berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kepasrahan diri Ibrahim dan Ismail inilah yang kemudian membuahkan motivasi di dalam kehidupan untuk senantiasa yakin bahwa apapun yang diperintahkan Allah pada akhirnya akan melahirkan kemuliaan, tidak akan menimbulkan kesengsaraan dan kebinasaan. Lanjutan ayat di surah As-Saffat, ya, di ayat ke-103, falamma aslama wa tallahu lil jabin, maka ketika keduanya telah berserah diri dan dia Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah, ketika prosesi penyembelihan ini akan dilakukan, maka ini semua memberikan penguatan di dalam kehidupan bagaimana pasrahnya Ibrahim dan Ismail siap menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bagian dari keridhaan. Keridhaan ini yang sesungguhnya menjadi penguatan pendengar di dalam kehidupan, bahwa hanya mereka yang ridha atas ketetapan Allah, maka mereka yang tidak pernah dibuat gelisah di dalam menjalani hidup. Saruparipas orang Sunda mah moal galidir, moal cangcaya, moal sieun, moal rempan. Sebab apa yang dia lakukan senantiasa bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ketaatan itu sudah sampai pada puncaknya, Allah pun menghentikan itu semua, karena memang tidak ada perintah yang akan mencelakakan dari perintah Allah. Oleh karena itu ketika Ibrahim dan Ismail sudah siap untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah, tatkala Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya melaksanakan perintah Allah, dan Ismail pun siap menerima ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah. Bahkan tadi ditandai dengan kalimat qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin.
Wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Puncak kesabaran inilah yang kemudian menjadikan Ibrahim dan Ismail menjadi manusia mulia. Wa nadainahu ayya Ibrahim, lalu kami panggil dia, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya inna kadzalika nazzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, sungguh demikianlah kami berikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Allah berikan apresiasi, Allah berikan penghargaan ketika Ibrahim membenarkan tabir mimpi atas ketundukan, atas ketaatan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah bagian dari ujian, senyata-nyatanya ujian, dari ujian yang secara logika tentu saja berat ya dilakukan oleh seorang manusia. Namun ketika puncak iman itu sudah betul-betul hadir di petala kalbu yang paling dalam, maka tidak ada hal yang menggelisahkan hati melainkan ketaatan kepada Allah, keyakinan yang total untuk siap melaksanakan aturan-aturan Allah, berada di dalam ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza lahwal balaul mubin. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kami abadikan untuk Ibrahim pujian di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, selamat sejahtera bagi Ibrahim. Kadzalika nazzil muhsinin, demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan. Innahu min ibadinal mu'minin, sungguh dia termasuk hamba-hamba kami yang beriman. Terima kasih. Inilah mutiara paling indah di dalam kehidupan tentang nafak tilas hidup dari manusia agung sepanjang zaman, Nabiullah Ibrahim. Dari keluarga yang memang kompak di dalam keimanan, visi misinya seiring dan sejalan di dalam mentaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Bersedia untuk selalu berada dalam garis hidup yang lurus, siap mengikuti apa yang menjadi ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kemudian menjadi kata kunci ridha. Ridha yakni dalam makna menerima ketetapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam momentum bulan Zulhijjah yang hari ini tentu saja rangkaian ibadah haji akan segera dipungkas tanggal 13 Zulhijjah. Hari ini tentu bagi sahabat-sahabat yang masih memiliki kelapangan materi dan ada niat untuk berkurban, masih bisa melaksanakan ibadah kurban. Maka hiasilah ini semua tentu sebagai bagian dari garis ketaatan, garis ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Ya, jadi batas akhirnya sampai nanti jelang senja hari ya. Nah, disinilah bagian dari nilai hidup yang diwarnai dengan ketaatan, ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari di mana kita terus mengumandangkan kalimat takbir, tahmid dan tahlil sebagai ungkapan pengagungan atas segala kuasaan Allah Subhanahu wa taala, mengembalikan segala sanjung dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga halnya siap menjalani hidup dan kehidupan dalam roda perputaran yang di dalamnya Allah senantiasa dihadirkan. Ketika Allah sudah dihadirkan, maka tentu hidup manusia tidak akan gelisah. Dan tentu akan menjadi prinsip bagi mereka yang bertauhid, lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Nah, inilah prinsip hidup. Jangan sampai mengorbankan tauhid di dalam kehidupan. Bagaimana tauhid menjadi di dalam kehidupan. Dari keluarga Ibrahim kita belajar bagaimana menjadi pribadi yang ridha. Ridha dalam makna siap menerima ketetapan dari Allah dan yakin bahwa ketetapan dari Allah adalah hal yang terbaik dari hal yang terindah yang akan mengantarkannya kepada garis kemuliaan. Terima kasih, kita sudah berada di penghujung acara kita Mun Pagi. Mudah-mudahan apa yang dipapar di kesempatan pagi hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi pencerahan di dalam kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.